lagi perpanjangan dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan KUHP yang baru 70 hari ada back and forth dan kemudian gelar perkara khusus dan terakhir kemudian eksekusinya di kejaksaan sebagai dominus litis, tetapi 70 hari. Nah sekarang itu sudah lewat 150 hari. Jadi apakah kasus seperti ini tetap layak ditindaklanjuti? Karena kenapa? Ada dimensi pelanggaran hak asasi manusia, yaitu berupa legal uncertainty, ketidakpastian terhadap para tersangka. Kalau kita tarik pada 30 April 2025 sebagai awal dari kasus ini, ketika Jokowi melaporkan 12 orang, yang katanya yang dilaporkan peristiwanya, tapi tiba-tiba 12 orang, maka kami mengatakan bahwa ini sudah berapa? 400 hari, 30 April tanggal 26 lalu 39 ya. Sekarang sudah lebih, berarti sudah 403. Ya, sudah 400 hari lebih. Ya. Jadi bayangkan ya, kalau kita bicara mengenai pengadilan yang yang mudah, murah dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak murah dan tidak sederhana. Karena kasus yang sederhana yang kata saya pernah nonton dari Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, mengatakan kasus ini 2-3-4 bulan saja selesai kalau saya pegang. Itu kalau tidak ada intervensi politiknya, kalau memang penyidik betul-betul bekerja demi hukum dan independen serta profesional. Tapi kalau tidak independen, maka kemudian pasti tidak profesional. Karena kalau tidak independen berarti tergantung bisikan kanan kiri. Kita tidak menuduh, tetapi kita sedang defense, kita sedang sedang membela klien kami, gitu ya, baik Mas Suryo maupun Dr. Tifa. Itu secara formal, secara material, ya, secara formal juga. Sebenarnya nanti Pak Wibowo akan menyampaikan lebih lanjut dengan adanya restoratif justice yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3, maka sesungguhnya kasus ini harusnya sudah tidak valid lagi untuk ditindaklanjuti karena dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada lagi, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Ingat, laporan polisinya cuma satu dan kemudian digabungkan dengan yang lainnya tetap menjadi satu laporan. Itu yang kemudian kita katakan secara formal. Secara material nanti saya akan berbagi tugas karena banyak sekali. Pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 yang kemudian memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu sama sekali tidak relevan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh salah seorang pembuat Undang-Undang ITE-nya, yaitu Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto yang jelas dan tegas mengatakan bahwa pasal itu buat e-commerce, buat perbankan dan lain sebagainya, di mana itu memang berusaha melindungi dokumen elektronik milik entitas tertentu. Sehingga kalau diubah-ubah, maka dia akan rusak dokumennya, kemudian mengalami kerugian bahkan penipuan. Tetapi yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada dokumen yang dirusak. Bahkan dokumen itu timbul dengan sendirinya pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Kan harusnya secara teoritis kalau menggunakan pasal 32 ayat 1, maka ijazah Jokowi itu jadi rusak. Tapi secara elektronik, padahal ijazahnya analog. Kan yang originalnya ya analog, yang diduga yang katanya asli, so-called asli. Sementara pasal 35 sampai tidak relevan karena pasal itu justru sebaliknya, different direction, mengatakan bahwa masalah mengedit dokumen agar tampak original, tampak otentik, padahal masalah sudah mengatakan itu palsu. Sedikit lagi, pasal 28 ayat 2 yang kemudian berubah menjadi pasal 243 ya, Undang KUHP yang baru juga tidak bisa dikenakan karena ini problematik. Tapi selain problematik bahwa ini kan terkait dengan ujaran kebencian dan bermaksud agama, ras. Yang kita persoalkan menurut ijazah bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan kemudian disabilitas fisik dan mental, bukan warna kulit dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan warna kulit Pak Jokowi ya.
latar belakang Pak Jokowi dan lain sebagainya. Yang kita masalahkan adalah ijazah Jokowi yang kita katakan palsu. Kita juga tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Yang kita katakan ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh tim pemburu ijazah palsu dengan mengadukan pihak-pihak lain yang diduga yang memalsukan ijazah tersebut. Jadi itu keliru sekali jika kita ingin menyerang Pak Jokowi bahwa dia memalsukan ijazah, karena itu adalah kata aktif. Karena kita katakan bahwa ijazahnya palsu. Dan ijazah palsu itu subjek itu penelitian terhadap apa yang diatur Dian Sandi, bukan apa yang diteliti di belakangan muncul di Polda Metro Jaya tanggal 15. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kawan-kawan semua bahwa kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu kita surati dan kita minta eksaminasi secara material, karena secara formil sebenarnya kita juga sudah sampaikan, material formil kita sudah sampaikan, tapi kita pengen dia menguji secara material apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. Secara formil kita mengatakan sudah tidak layak, karena itu sangat jelas di dalam undang-undang. Tetapi secara material kita ingin berdebat dalam tanda kutip dengan Kejaksaan Agung, apakah pasal 32 ayat 1 itu secara material benar penerapannya, pasal 35 benar, pasal 28 ayat 2 benar, pasal 27A benar, pasal 310 KUHP yang sekarang ini 433 di KUHP yang baru benar, termasuk juga pasal 311 KUHP lama yang di KUHP baru jadi 434 juga benar. Nah, kami sudah mengajukan surat itu berharap bahwa ini makin mematangkan cara berpikir kejaksaan, termasuk jaksa penuntut umum, agar mengatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apalagi kita sampai sekarang ketika dikonfirmasi kepada pihak-pihak sana, apakah P21 itu sudah muncul atau tidak ada pihak yang firm untuk mengatakan iya atau tidak. Kalau kita dengar pengacara Pak Jokowi mengatakan saya meyakini bahwa P21 itu sudah ada. Meyakini itu mendengarkan omongan di reskrim Polda Metro Jaya imam-imam. Tetapi sekali lagi, kalau seandainya memang P21, seandainya mana buktinya, mana formalnya? Karena ini sudah lewat 10 hari dari tanggal 2 Juni ketika Iman Imanuddin atas pertanyaan wartawan yang bukan materi press conference-nya kemudian menjawab. Kayaknya ada wartawan yang ada di sini. Ada mana? Ada. Iman Imanuddin. Kemudian kami juga kawan-kawan sekalian, kami juga memfollow upin Komnas HAM, karena kami ingin juga beraudiensi dengan Komnas HAM mengatakan bahwa kalau tidak dikatakan sudah ada pelanggaran hak asasi manusia, maka dia harus update terakhir. Karena Mas Roy dan Dr. Tifa sampai sekarang itu sudah disuruh wajib lapor untuk yang ke berapa kali? Ke 30 kalinya. Tanpa landasan hukum yang jelas kapan akan selesainya wajib lapor tersebut. Padahal mereka berdua adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tentu jauh lebih produktif kalau seandainya kasusnya tidak berlarut dan tidak dikenakan wajib lapor setiap tingkat. Terutama Dr. Diva yang sedang menyelesaikan disertasinya baik di UI maupun di UNPAD langsung ke para seperti itu. Itu yang bisa saya introduksi, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Didit untuk menambahkan.